Nabi Sulaiman kaya tetap sembahyang. Nabi Sulaiman kaya tetap mau sembahyang. Nabi Sulaiman istrinya 1000 tapi tetap mau sembahyang. Ini orang sini bini atu apa sembahyang daripada amat kalah sama Nabi Sulaiman ya. Di dalam bilang iya juga ya, iya juga ya. Ya bini cuma natuk kagak sholat. Insyaallah. Bu, saya pengen mengatakan kepada teman-teman yang hadir nih, Nabi Sulaiman itu lahirnya di mana? Nabi Daud itu di mana tempat tinggalnya? Di negeri Palestina. Ini yang saya mau kasih tahu. Allah nggak sembarangan tuh bikin ayat. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Terpaksa banget. Kayak orang di pinggir kasur lagi meriang. Bu, ini Bu, Nabi Daud, Nabi Sulaiman asli produk negeri Palestina. Nih ya, lahir di Palestina, besar di Palestina, diangkat menjadi raja dan nabi di negeri Palestina. Bu, nih Bu, saya belajarin tentang bola dunia. Itu Mekah itu di tengah nih, misalnya ya, Mekah adanya di tengah dia. Nah, di mana Palestina? Dulu negeri Syam di atas. Syria. Jadi kalau global nih Bu, di tengah nih Mekah, kalau naik ke atas negeri Syam. Syam dulu 4 negara. Sekarang Syam dibagi-bagi. Dulu Syam 1 negara, maaf. Sekarang berubah jadi 5 negara. Salah satunya di negara Syam itu ada negara yang berdiri sendiri, yaitu Palestina. Nah, ya. Jadi Palestina ini adanya di atas kalau global. Adapun negeri Yaman adanya di bawah. Makanya dalam surah apa tuh? Al-Quraisy, diida fi Quraisy. Ida fi marhalatas syita was-sayf. Orang-orang Arab musim dingin naik ke negeri Syam. Nah, ya. Kenapa? Di Syam enggak terlalu dingin. Kalau musim panas dia naik turun ke negeri Yaman. Karena di Yaman juga panasnya nggak terlalu panas. Nah nih kisah seperti ini. Kayaknya udah mulai capek nih. Dari mukanya kelihatan. Air siram. Kayak di stadion aja. Ya Bu ya. Ini kalau lagi ngantuk ini yang enak disebarin amplop kan ya. Ingat kemarin katanya udah ngomongin lagi. Masya Allah. Bu, ini Nabi Sulaiman tinggal di negeri Palestina. Dan dulu Nabi diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu ada di Palestina. Saya ceritain tentang Nabi Sulaiman sekarang. Nabi Sulaiman itu punya bala tentara dari binatang-binatang. Ada yang namanya burung hudhud. Apa namanya? Burung hudhud. Nah, burung hudhud itu ngapain kerjaannya? Memantau negara-negara tetangga, dipantau oleh burung, diutus burung terbang. Kalau sekarang kayaknya kayak kamera drone yang di atas, tahu kan lu? Lu tahu aja. Tuh yang dari atas tuh, gitu ya. Burung hudhud dia berangkat ke negara sebelah bagian bawah. Apa yang terjadi? Hud balik. Wahai raja, ya ada kabar apa Hud? Kata burung hudhud, di sana tuh di negeri Yaman ada perempuan cantik banget raja. Bahenol montok bohai. Ngabarin dia, kata Raja Sulaiman, boleh juga kan baru 1000 ya. 1001. Lalu kata Nabi Sulaiman, apa kabarnya? Di sana ada perempuan, dia memimpin, dia ratu. Siapa namanya? Bilqis namanya. Cuma disayang raja. Kenapa? Ratu Bilqis ini ngajak orang nyembah matahari. Oh gitu. Terus gimana? Masih perawan, dia belum kawin. Kalau gitu, aku tulis surat, kata Sulaiman.
kirim lagi balik ke Ratu Balkis. Ini Ratu Balkis orangnya cantik, Bu. Hah? Oh, iya. Agak udah. Bu. Bu. Coblosan. Jadi, Bu, dikabarkan di sana ada perempuan cantik namanya Balkis. Kenapa? Dia seorang ratu, dia memimpin. Ada bangsa namanya nama wilayahnya namanya Sabah. Sabah. Yang nyaut siapa? Oh, ini orang FKMT emang pintar. Ada negeri Sabah, dipimpin oleh Ratu Bilqis. Terus kata Nabi Sulaiman, tawari dia. Nih, dalam suratnya apa kata Nabi Sulaiman? Datanglah kamu, aku undang ke kerajaanku di negeri Palestina. Singgasanaku, kerajaanku ada di Palestina. Kalau kamu sanggup datang ke tempat aku akan hadiahkan nih kerajaan yang mewah, yang megah untuk kamu, wahai Ratu Bilqis. Bilqis emang matre juga ya. Dia siapin bala tentaranya. Ayo udah lama nih belum juga dapat yang pas. Nggak level mulu. Nah, dia saya ratu, no raja, pas dah. Berangkat dia Bu sama bala tentaranya. Dogo. Dulu kan nggak ada naik kereta kali ya dia. Dogo di situ. Nggak ada kereta. Coba ya. Itu Ratu Bilqis berangkat dari negeri Sabah. Singkat cerita, Bu. Apa kata burung hut-hut? Raja lapor, ya, rombongan besan calon permaisuri udah dikira nyampe. Oke, kalau begitu Nabi Sulaiman ini pinter, Bu. Gimana caranya bisa mendapatkan hati Ratu Bilqis? Sekaligus misinya adalah mengajak dia beriman, menyembah kepada Allah Tuhan Nabi Sulaiman. Bentar nih, besok ibu kalau punya anak cowok kasih trik-triknya buat dia. Sudah dapetin cewek tuh gimana caranya? Ikutin Nabi Sulaiman, ya Bu. Nabi Sulaiman apa katanya? Kata Nabi Sulaiman, saya mau tanya, kamu cari sana, tolong kirim tim intelijen yang bisa saya tahu apa kesukaan Ratu Bilqis. Kata si burung hut-hut, saya sudah lihat survei mengatakan bahwa itu Ratu Bilqis senang banget sama kursi singgasananya. Ada kursi yang paling didemenin sama Ratu Bilqis, nggak boleh sesiapapun duduk di tempat itu. Oke, kata Nabi Sulaiman, pindahkan sekarang tuh kursinya, pindahin ke kerajaan sini. Sebelum dia sampai sini, hadirkan kursi singgasana Ratu Bilqis. Masya Allah. Bu, singkat cerita, Ibu silakan baca dalam Quran surah An-Naml. Surah An-Naml ayat 38 sampai 42 kalau nggak salah tuh. Itu ada kisahnya. Tiba-tiba karena rombongan Ratu Bilqis udah mau nyampe, maka Nabi Sulaiman mengumpulkan bala tentaranya dari golongan manusia, dari golongan jin, dari golongan binatang. Dikumpulin semuanya oleh Raja Sulaiman. Ngapain, Bu? Silahkan buka surah An-Naml. Sampai kata Nabi Sulaiman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mala'u, wahai semua